Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Saya saat ini kali ini akan berbagi ilmu. Maaf ini saya di alam terbuka karena memang pada dasarnya perjanjiannya dulu dengan guru saya itu saya nggak boleh wirid ini di tempat yang tertutup. Jadi kita nggak boleh gitu kan. Dzikir ini dibaca di tempat yang ada atapnya nggak boleh, karena ini dulu ceritanya gini nih. Saya ini kadang penasaran gitu kan, kenapa sih itu kadang orang lihat orang, maaf ini menyebutkan suatu suku ya, tapi maksudnya di sini cuman itu yang memotivasi saya gitu kan. Jadi kayaknya orang Madura itu kayaknya hebat-hebat gitu kan pada saat dulu. Makanya saya pengen banget apa sih ilmu andalan orang Madura. Nah, setelah tanya sini tanya sana gitu, iseng dengar-dengar ilmu tinggi untuk orang Madura adalah namanya Singaraja gitu kan. Nah, saya penasaran nih Singaraja. Akhirnya saya datang ke Banyuwangi, rencana nih datangnya ke Madura kan, saya berangkat ke Madura. Nyampe di Pasuruan, saya bertemu dengan teman saya. Saya memang soalnya Madura saya memang belum pernah gitu kan. Saya nanya sama teman saya yang di Pasuruan dulu. Saya mampir di Pasuruan, ingin langsung ke Madura gitu kan, teman ngajak temen gitu. Nah, setelah itu bertemu dengan teman saya yang di Banyuwangi, yang di Pasuruan. Saya dibilangin sama temen nih, nggak usah perlu ke Madura kalau pengen ilmu Singaraja, di Banyuwangi ada guru saya katanya gitu. Akhirnya kita bareng-bareng ke Banyuwangi kan. Nah, nyampe di Banyuwangi, saya dibaiat ini, saya ditanya dulu, ini ilmu Singaraja ini pantangannya berat katanya gitu. Kamu tidak boleh melakukan zina nggak boleh, maling nggak boleh, terus minum, main, madat gitu nggak boleh. Pokoknya molimo istilah Jawanya ya. Istilah Jawanya molimo. Terus pada saat itu saya pikir gini, nggak apa-apalah. Saya bilang sama gurunya itu, tanpa ilmu itu pun saya nggak akan jalanin itu. Saya dengan pedenya saya bilang gitu, walaupun setelah itu juga saya agak takut-takut juga gitu kan. Nah, setelah itu terus ya udah saya terus dibaiat. Saya nggak boleh melakukan itu semua, karena bila saya melanggar ilmu itu tubuh saya hancur. Tapi pada saat itu pada saat itu saya motivasi, biarinlah apa-apa gitu kan, agar memotivasi saya untuk tidak melakukan perbuatan dosa gitu kan. Makanya saya nggak takut, ya udah nggak apa-apa saya bilang gitu. Akhirnya dia dibaiat. Nah, ilmunya ini cuma sepele. Jadi walaupun setelah itu saya dengar ada ilmu di atasnya Singaraja ya, namanya Laut Mereng, tapi saya pikir nggak perlu lah sampai, karena kalau Laut Mereng ini tingkatannya sudah mungkin antar kiai gitu kan, pertarungannya antar kiai, sedangkan kita kan paling juga pertarungan antar jalanan gitu kan, preman jalanan gitulah istilahnya, pertarungan jalanan. Jadi kita nggak perlu sampai berguru mempelajari ilmu Laut Mereng gitu kan. Nah, saya pelajari ilmu Singaraja. Sebenarnya sederhana banget, bahkan wiritannya itu cuman dikit sekali, tapi memang resikonya yang berat gitu kan. Tubuh kita bisa kayak keluar bisul-bisul gitu kalau sampai melanggar gitu kan. Jadi wiritannya ini diingat ya, ini karenanya cuman pendek, jadi pendek, dan itu di wirid setiap malam itu minimal itu 500 kali. Jadi setiap malam diutamakan kalau kita habis sholat malam gitu kan. Tapi habis sholat isya nggak apa-apa gitu, minimal 500 kali, dan itu pendek setiap hari gitu. Nah, ini kalau menurut pengalaman saya, jadi ini perbandingannya, namanya ilmu Singaraja ini, kalau yang royok kita itu masih di bawah 50, insya Allah kita masih menang. Tapi kalau di atas 50 baru kita kalah. Nah, ini saya yang seneng kan di situ. Saya diomongin sama guru saya, ini kalau ilmu ini memang bagus katanya, hebat katanya gitu. Kalau kita di royok masih di bawah 50 orang kita menang, tapi kalau di atas 50 orang baru kita kalah. Nah, di situ saya makin senangnya begitu gitu kan. Tapi emang saya pernah suatu saat saya mau dikeroyok sekitar 7 orang. Itu yang terjadi bukannya kita terus jadi jagoan atau gimana, jadi pintar silat atau gimana, enggak. Ternyata pada saat itu yang terjadi 7 orang itu malah saling berantem sendiri gitu. Jadi mereka malah gebuk-gebukan sendiri, padahal saat itu saya udah mau dikeroyok nih. Ada 3 motor mereka bonceng-boncengan, yang satu 3 orang gitu kan. 3 orang itu pada saat itu saya di Jogja. Saya udah dibawain golok.
ada yang bawa parang, palu. Saya gara-garanya tuh cuman sepele. Dulu kan saya suka balap motor tuh. Balap motor, dia itu saya tantangin untuk balap motor, tapi mereka salah paham gitu kan. Ada satu orang pertama kan saya tantangin balap motor. Taunya dianya salah paham, dikiranya saya nantangin berantem gitu. Akhirnya dia pulang. Ya udah bentar tunggu, udah mereka pulang. Pulang datang itu bawa temennya yang satu. Jadi ada satu motor boncengan 3, dua motor lagi boncengan 22. Akhirnya saya mau dikeroyok, saya udah bingung, ya Allah. Saya bilang gitu, lawannya bawa senjata tajam semua, sedangkan saya nggak bawa, tapi saya tenang. Akhirnya saya baca tuh wiritan itu. Yaitu entah bagaimana tiba-tiba itu mereka pada berantem sendiri. Akhirnya saya ya terus terang saya kabur gitu kan, karena memang posisinya saya sangat kalah. Maksudnya kalah dalam arti gini, mereka pada bawa senjata, saya sama sekali tidak gitu kan, tangan kosong. Akhirnya saya yaitu begitu mereka pada berantem sendiri ya saya pergi gitu kan. Nah itu yang terjadi, begitu yang saya alamin ya. Jadi ingat, yang pertama kita lakukan adalah sholat hajat, sholat tobat dulu. Terus baca, biasalah habis sholat tobat kita mohon ampun kepada Allah, baca istighfar 100 kali. Setelah itu kita baca, nanti masalah dibarengin kan ilmu-ilmu yang lain nggak apa-apa, sholat tobat terus nanti sholat hajat, terus nanti dibarengin dengan wiritan ilmu-ilmu yang lain nggak apa-apa. Yang penting itu sholat tobat dulu 2 rakaat, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Terus baca istighfar 100 kali. Terus habis itu sholat hajat 2 rakaat. Habis itu kita baca syahadat, ya seperti ilmu-ilmu yaitu pukulan petir itu. Baca syahadat 100 kali. Habis itu jadi itu dibarengin dengan ilmu yang lain nggak apa-apa. Jadi kalau kita udah baca syahadat 100 kali nggak harus baca lagi gitu kan. Terus setelah itu baca ini inna kuwati nakanata kitanata. Jadi saya ulangin lagi, inna kuwati nakanata kitanata. Itu dibaca 500 kali. Tapi jangan sekali-kali dibaca yang di atasnya ada atapnya. Itu memang pantangannya begitu. Jadi pada saat kita zikir itu memang harus keluar gitu kan. Harus keluar. Jadi pertama sholat tobat, terus sholat hajat, terus baca istighfar 100 kali, syahadat 100 kali. Selanjutnya baca inna kuwati nakanata kitanata. Setelah itu baca 500 kali. Setelah itu bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu terserah, tapi ya 100 bagus lah. Ini gitu. Wiritannya istiqomah, dan setiap malam begitu. Inna kuwati nakanata kitanata, inna kuwati nakanata kitanata. Itu. Jadi ini setahu saya, ini saya terus terang pada saat itu memang mungkin di antara ilmu-ilmu itu memang ini yang mungkin jadi andalan saya. Maksudnya begitu, setahu saya begitu ya, seingat saya ya. Yang maksudnya yang saya senang lah ilmu itu, bukan yang terbaik, cuman pada saat itu saya memang ingin tahu ilmu yang tertinggi dari orang Madura itu apa gitu kan, yaitu untuk kelas jalanan gitu kan. Ternyata saya dikasih itu dan saya amalkan pada saat itu. Walaupun sekarang sudah, cuman ini sebagai saya simpen di YouTube aja biar nggak hilang gitu kan. Tapi intinya itulah yang saya jalanin. Jadi kalau mau yaitu ilmu Singaraja, andalan orang Madura, walaupun mungkin andalan orang Madura itu juga sebenarnya banyak gitu kan. Cuman pada saat itu waktu saya cari informasi, yang saya tanya itu katanya itu gitu kan, Singaraja itu. Walaupun sebetulnya ada atasnya lagi namanya Laut Miring, tapi cuman pada saat itu saya pikir kalau jalanan aja masih enteng lah istilahnya, nggak perlu kita harus mempelajari ilmu Laut Miring ya. Nah itu saja yang dari saya. Jadi semoga bermanfaat ya, nanti dimanfaatkan. Tapi saya ulangin, diingat-ingat, itu resikonya terlalu berat. Jadi konsekuensinya ya sampai kita melanggar pantangannya. Tapi kalau misalkan Anda bertekad kayak saya gini, nggak masalah lah. Karena memang pada saat itu saya juga di suatu saat saya juga berterima kasih, karena dengan adanya saya memiliki ilmu itu, saya jadi pikir-pikir nih, mau zinah, mau mabok, mau pokoknya mau main gitu, jadi pikir-pikir gitu kan.
Jadi dengan adanya ilmu itu jadi kita benar-benar terjaga dari perbuatan dosa-dosa yang besar gitu kan. Itu yang membuat saya termotivasi. Jadi itu saja dari saya, semoga bermanfaat ya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.